saya pengen coba ini, pengen coba pedasnya. Beda sama mie yang lain. Ya ada lagi ya. Mie sederhananya memang pilihan. Terkait tugas Hakim Pengawas PT Bahtera Sungai Jedin BSJ Perkumpulan Siok Cinta Damai temui Hakim Sutrisno, SH, MH, Surabaya, The Royal Indonesia TV, dengan kostum serba merah Perkumpulan Siok Cinta Damai korban keputusan sidang PKPU, PT Bahtera Sungai Jedin BSJ kembali mendatangi kantor Pengadilan Negeri Surabaya, menghadap Hakim Pengawas Bawas Sutrisno, SH, MH, baru ini. Pengertian tugas-tugas kurator dan hakim pengawas. Kurator adalah orang perseorangan yang diangkat oleh pengadilan untuk mengurus dan membereskan harta debitur pailit di bawah pengawasan hakim pengawas. Demikian bunyi pasal 1 angka 5 UU 37/2004. Dalam putusan pernyataan pailit, selain kurator, harus juga diangkat seorang hakim pengawas yang ditunjuk dari hakim pengadilan. Hakim pengawas adalah hakim yang ditunjuk oleh pengadilan dalam putusan pailit atau putusan penundaan kewajiban pembayaran utang PKPU. Deskripsi tugas kurator dan hakim pengawas dalam kepailitan tersebar di berbagai pasal dalam UU 37/2004. Namun yang paling fundamental, tugas kurator adalah melakukan pengurusan dan atau pemberesan harta pailit. Sementara tugas hakim pengawas adalah mengawasi pengurusan dan pemberesan harta pailit. Dalam melakukan tugasnya, kurator maupun hakim pengawas memiliki satu visi utama, yaitu mengambil keputusan yang terbaik untuk memaksimalisasikan nilai harta pailit. Setelah putusan pailit dijatuhkan oleh pengadilan niaga, maka ditetapkan kurator dan hakim pengawas. Kurator adalah otoritas yang selanjutnya akan melakukan pengelolaan terhadap harta kekayaan debitur setelah dengan putusan pailit debitur tidak memiliki kewenangan lagi untuk mengelola kekayaan dan harta kekayaan debitur telah berada dalam sita umum. Pengadilan juga menetapkan hakim pengawas yang bertugas untuk mengawasi kewenangan dan pelaksanaan tugas kurator agar senantiasa menjalankan kewenangan dan tugasnya dalam batas-batas yang ditentukan. Sultan Remi Syahdeini, Sejarah, Asas, dan Teori Hukum Kepailitan, 2016. Apa saja tugas hakim pengawas? A. Hakim pengawas memberikan pendapat sebelum pengadilan mengambil suatu putusan mengenai pengurusan atau pemberesan harta pailit, dan itu wajib didengar. B. Mengingat putusan pernyataan pailit berakibat segala penetapan pelaksanaan pengadilan terhadap kekayaan debitur sebelum kepailitan harus dihentikan seketika, maka semua penyitaan yang telah dilakukan menjadi hapus dan jika perlu hakim pengawas harus memerintahkan pencoretannya. Misalnya pencoretan terhadap penyitaan tanah atau kapal terdaftar. C. Hakim pengawas berwenang untuk mendengar keterangan saksi atau memerintahkan penyelidikan oleh para ahli untuk memperoleh kejelasan tentang segala hal mengenai kepailitan. D. Dalam rapat kreditur, tugas hakim pengawas bertindak sebagai ketua. Hakim pengawas menentukan hari, tanggal, waktu, dan tempat rapat kreditur pertama, yang harus diselenggarakan dalam jangka waktu paling lambat 30 hari setelah tanggal putusan pailit diucapkan. E. Dalam hal pencocokan piutang, paling lambat 14 hari setelah putusan pernyataan pailit diucapkan, hakim pengawas harus menetapkan 1. Batas akhir pengajuan tagihan. 2. Batas akhir verifikasi pajak untuk menentukan besarnya kewajiban pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. 3. Hari, tanggal, waktu, dan tempat rapat kreditur untuk mengadakan pencocokan piutang. Berikut laporan wartawan Royal TV dari Surabaya Cok Santoso. Itu tidak masalah nanti ya. Nah, gini Pak, sorry, hakim pengawas pertanyaannya satu Maksudnya tetap mengatakan boleh saling menjawab ya. Nanti kita beri kesempatan ya. Saya ulang lagi Bu ya. Karena saya belum banyak membaca berkas induknya ya, loh ya. Saya tidak tahu hakim pengawas sambungan atau hakim pengawas dari awal ya. Itu ya saya tidak tahu mau tadi Pak Prof siapa dan tidak paham lah ya. Nah, saya sebagai hakim pengawas mendapat surat banyak sekali. Nah, salah satunya dari Ibu ya, yang mempertanyakan
terkait dengan masalah pemberesan Google Pilot gitu ya. Ini itulah ya. Nah, kami jelaskan bahwa pemberesan Google Pilot itu dilakukan oleh kurator dengan pengawasan hakim pengawas ya, gitu ya. Nah ini kemarin saya sudah baca suratnya, tapi ya namanya manusia ya agak lupa juga yang dipermasalahkan apa ya. Ini benda dijual di muka umum sesuai dengan tata cara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Apabila dibuang tidak tercapai maka penjualan di bawah tangan ya, gitu ya. Nah, ini tim kuratornya telah melakukan tindakan apa nih? Dimana surat itu telah membuat ketahuan apa tiba-tiba kami mendapat informasi bahwa aset provider itu sudah laku terjual dan hasil penjualan akan segera dibagi ya. Kita nggak tahu ya kalau sudah dibagi apa belum, kita nggak tahu itu. Rencana pembagian itu kurator membuat daftar pembagian yang diketahui oleh hakim pengawas, gitu ya. Nah, daftar pembagian itu diumumkan. Nah, diumumkan nanti yang keberatan bisa mengajukan keberatan ke hakim pemutus. Harta pilot itu prosedurnya begitu ya, bukan terus kita wah ini gimana enggak ada kalau ada prosedur keberatannya. Nah sekarang nanti coba ibu tekniknya tata caranya minta salinan pembagian Google Pilot. Nah saya memberikan Google Pilot itu dikasihkan kepada siapa saja. Menurut teori itu diberikan kepada kreditur yang telah mengajukan tagihan. Nah di situ nanti ada catatannya kreditur siapa saja yang telah mengajukan tagihannya, karena di situ akan dibuat daftar tagihan tetap, daftar tagihan kreditur. Nah di situ pun pada saat setelah dibuat daftar tagihan kreditur terlambat tidak ditulis, itu bisa mengajukan gugatan. Kalau yang mengajukan tagihan tidak terlambat tapi tidak ditulis, itu mengajukan renvoi prosedur itu. Nah di situ nanti apapun putusan hakim pemutus, kurator wajib melaksanakan. Intinya itu, saya ulang lagi, kalau yang belum mendaftarkan tagihan silakan ngajukan gugatan lain supaya tagihannya didaftar dan kurator mencatat tagihannya. Gitu. Nanti terserah pemutus dikabulkan atau enggak. Yang jelas kalau dikabulkan itu kalau buktinya kuat. Dan orang utangi kok ngejoket tagihan, dan satu seperti itu ya. Gitu. Nah nanti kalau sudah daftar tagihan sudah dibuat, kurator sudah berhasil menjual harta pilot, saya ulangi tadi, membuat daftar pembagian. Nah, kalau daftar pembagian itu ada pihak yang tidak sepakat, bisa mengajukan keberatan. Jadi ada tiga cara ya. Kalau tidak puas dengan daftar tagihan, tidak puas dengan daftar tagihan, itu keberatannya melalui renvoi prosedur. Kalau daftar tagihan terlambat, melalui gugatan lain. Kalau terhadap daftar pembagian itu melalui keberatan. Mohon maaf ya, saya karena puasa itu ya. Ini yang seperti itu sementara itu. Nah sekarang gantian ibu yang bicara apa sebenarnya alami sehingga ibu menyurat kepada kami sebagai pengawas. Enggak, siapa yang mau bicara? Gini Pak, karena gini saya ada dugaan itu sudah ada yang dicairkan Pak ya. Dicairkan ini 20%, tapi dibayar cuma 5%. Saya tidak setujunya karena apa? Dikasih 5%, itu dokumen mereka dicoret-coret Pak. Asli
aslinya kan tidak boleh Pak seperti itu Pak. Iya. Ada dokumennya korban dikirim ke saya, Bu ini dokumen saya kalau dicoret-coret seperti ini. Kan itu tidak diperbolehkan, apalagi tanggung jawabnya kurator kan ya Pak. Iya. Nah ini Pak. Jadi dikasih 5%. Ini dokumen apa nih? Surat pesanannya korban, tapi dia takut-takutan, dia nggak mau kasih yang asli, tapi saya punya datanya Mas. Ini apa dokumen apa? Surat pesanan dokumen aslinya korban. Surat? Untuk pencairan itu Pak, kan harus Surat pesanan. Surat pesanan. Pesanan? aslinya korban, asetnya korban juga. Pesanan dingin apa Oh, alah ya. Ini ya. Terus sama kuasa hukumnya pemohon bayar 5% dari uang 138 juta. Ya, 138 juta 3 unit dibayar sama 5 juta. Ini dokumennya di stempel kayak gini. Jadi tidak dua-dua. Ada surat asli ya? Asli. Nah itu. Kan nggak boleh Jadi Pak. ini ya. Sedikit Bu ya. Nanti kalau banyak sekali aku bingung nggak? Iya. Ini kan seperti yang saya jelaskan tadi terkait dengan tidak setujunya daftar pembagian ya. Nah, daftar pembagian itu menurut teori itu kan harus dibagi rata. Dalam arti dibagi rata itu bukan satu semua, bukan. Ya, dibagi rata itu sesuai dengan kedudukan dan posisinya. Kalau bapak ini bank, ya, pegang jaminan. Nah, sementara ini yang dijual ada jaminan yang dipegang bapak nanti akan mendapat lebih banyak persentasenya dengan lebih banyak jumlahnya. Misalnya bapak mendapat 60%, ibu sebagai pemesan ruko ya, itu karena itu dasarnya kan daftar pemesanan ya, kan ibaratnya daftar pemesanan itu kan bukan jaminan. Berarti ibu adalah yang ngajukan tagihan tanpa jaminan kan itu. Nah, itu ibu nanti akan dikasih berapa persen, misalnya 10%, 5%, itu bapak 60%, kalau yang lainnya untuk untuk pajak gitu ya. Nah, walaupun ditentukan seperti itu, seperti kami sampaikan tadi, kalau memang ibu tidak kuat, bisa ngajukan keberatan terkait dengan daftar pembagian. Itu Bu, Iya. pada hakim pemutus. Sekarang gitu Pak. Kenapa kita ngajukan tidak transparan? Saya sudah bilang sama kurator Pak, ini kapan dijual? Terus cara pembagiannya gimana? Terbuka. Ya. Terbuka Pak, ini tidak benar Pak kalau begini. Ya, gini Bu ya, saya tidak membela kurator ya, tapi yang saya bicarakan itu adalah hal yang umum yang harus dilakukan oleh kurator ya. Jadi kurator itu kalau sudah berhasil menjual aset, terus membuat daftar pembagian, itu daftar pembagian diumumkan dulu. Saya sudah tanya. Nah, makanya saya bilang kalau tidak diumumkan, saya tidak tahu. Yang saya bicarakan itu ada sesuai prosedur, ya. Nah, ya makanya saya tidak tahu toh Bu. Apalagi saya hakim pengawas baru, saya tidak punya data-data dokumen gitu loh ya. Jadi intinya saya sebagai hakim pengawas baru akan mencoba menjembatani antara kurator dan kreditur dan debitur. Intinya seperti itu. Ya, ini yang betul. Ya, makanya nanti akan kita coba kita panggil kuratornya dulu ya. Nanti sama perwakilan. Saya tidak mau banyak ya. Tidak mau banyak. Kenapa saya tidak mau banyak? Bukannya kami takut. Dalam arti selama kami tidak melakukan kesalahan kan tidak ya. Tapi kalau banyak orang banyak bicara nggak selesai. Waktu saya juga terbuang gitu loh ya. Contoh tadi itu saya manggil kurator. Kok ini tadi 3 itu kurator terpanggil. Kenapa tak panggil? Karena ada laporan tidak bekerja. Itu tak panggil. Nah ternyata dia bilang, Pak saya tidak bekerja karena ini belum lagi dijual. Ini sudah dilelang nggak laku. Dijual di bawah tangan belum ada yang nawar.
foto seperti itu, tak panggil Bu. Gitu. Dan ini juga nanti kurator akan kita panggil. Iya, karena gini Pak, kurator ini sudah saya waktu itu di resto Pak. Nah, kurator pun tidak terbuka karena gini Pak, dia penjualan asetnya ketiga ini kan limitan. Ada 5 Pak, ini 1, 2, 3, 4, 5. Itu apa? Asetnya PT ini. Enggak asetnya apa itu. Dagingnya putar balik itu maksudnya apa itu? Apakah motor atau rumah atau apa? Nah itu yang saya masuk asetnya apa? Jadi kurator yang dijual ini sama ini. Tapi sekarang ini prosesnya yang ini masih digugat kuratornya sama pemilik tanah. Aset ini atas nama pemilik tanah Pak, ini 1, 2 yang diserahkan kurator. Nah, asetnya atas nama pemilik tanah. Terus kayak gitu saya cari legalitasnya di Menkumham. Saya tanya, legalitasnya di Batra mana? Bu, nggak ada. Dia BO, berarti itu dia tidak mendaftarkan Pak. Karena Pak, yang lainnya Pak ini kayak kurator, kenapa ini tidak bisa ditarik Pak? Kok karena begini Pak, bukan begini ya Pak ya. Ternyata dia bilang katanya atas nama yang lain. yang direksinya malahan. Ini Bu, nah ini kan seperti yang saya jelaskan tadi terkait dengan tidak setujunya daftar pembagian ya. Nah, daftar pembagian itu menurut teori itu kan harus dibagi rata. Dalam arti dibagi rata itu bukan satu semua, bukan. Ya, dibagi rata itu sesuai dengan kedudukan dan posisinya. Kalau Bapak ini bank, ya, pegang jaminan. Nah, sementara ini yang dijual ada jaminan yang dipegang Bapak nanti akan mendapat lebih banyak persentasenya dengan lebih banyak jumlahnya. Misalnya Bapak mendapat 60%, ibu sebagai pemesan ruko ya, itu karena itu dasarnya kan daftar pemesanan ya, kan ibaratnya daftar pemesanan itu kan bukan jaminan. Berarti ibu adalah yang ngajukan tagihan tanpa jaminan kan itu. Nah itu ibu nanti akan dikasih berapa persen, misalnya 10%, 5%, itu bapak 60%, kalau yang lainnya untuk untuk pajak gitu ya. Nah walaupun ditentukan seperti itu, seperti kami sampaikan tadi, kalau memang ibu tidak kuat bisa ngajukan keberatan terkait dengan daftar pembagian. Itu Bu, Iya, pada hakim pemutus. sekarang gitu Pak, kenapa kita ngajukan tidak transparan? Saya sudah bilang sama kurator Pak, ini kapan dijual? Terus cara pembagiannya gimana? Terbuka ya? Terbuka Pak, ini tidak benar Pak kalau begini. Ya, gini Bu ya, saya tidak membela kurator ya, tapi yang saya bicarakan itu adalah hal yang umum yang harus dilakukan oleh kurator ya. Jadi kurator itu kalau sudah berhasil menjual aset, terus membuat daftar pembagian, itu dapat pembagian diumumkan dulu. Saya sudah tanya. Nah, makanya saya bilang kalau tidak diumumkan, saya tidak tahu. Yang saya bicarakan itu ada sesuai prosedur, ya. Nah, ya makanya saya tidak tahu toh Bu. Apalagi saya hakim pengawas baru, saya tidak punya data-data dokumen, gitu loh ya. Jadi intinya saya sebagai hakim pengawas baru akan mencoba menjembatani antara kurator dan kreditur dan debitur. Intinya seperti itu. Ya, ini yang betul. Ya, makanya nanti akan kita coba kita panggil kuratornya dulu ya. Nanti sama perwakilan. Saya tidak mau banyak ya. Tidak mau banyak. Kenapa saya tidak mau banyak? Bukannya kami takut. Dalam arti selama kami tidak melakukan kesalahan kan tidak ya. Tapi kalau banyak orang banyak bicara nggak selesai. Waktu saya juga terbuang gitu loh ya. Contoh tadi itu saya manggil kurator. Kok tadi 3 itu kurator terpanggil. Kenapa tak panggil? Karena ada laporan tidak bekerja. Itu tak panggil. Nah ternyata
dia bilang, Pak, saya tidak bekerja karena ini belum lagi dijual. Ini sudah dilelang, tidak laku. Dijual di bawah tangan belum ada yang nawar. Foto itu tak panggil Bu. Gitu. Dan ini juga nanti kurator akan kita panggil. Iya, karena gini Pak, kurator ini sudah saya waktu itu di resto Pak. Nah, kurator pun tidak terbuka karena gini Pak, dia penjualan asetnya ketiga terang ini kan limitan. Ada 5 Pak, ini 1, 2, 3, 4, 5. Apa? Asetnya ini. Enggak, dan yang terbalik itu maksudnya apa itu? Apakah motor atau rumah atau apa? Nah itu yang termasuk asetnya apa? Jadi kurator yang dijual ini sama ini. Tapi sekarang ini prosesnya yang ini masih digugat kuratornya sama pemilik tanah. Aset ini atas nama pemilik tanah Pak. Ini 1, 2 yang diserahkan kurator. Nah, asetnya atas nama pemilik tanah. Terus lagi itu saya cari legalitasnya di lingkungan. Saya tanya, legalitasnya di Batra mana? Bu, nggak ada. Dia BO, berarti itu dia tidak mendaftarkan Pak. Karena Pak, yang lainnya Pak ini kayak kurator, kenapa ini tidak bisa ditarik Pak? Oh, karena itu di Pak, bukan begitu ya Pak ya. Ternyata dia bilang katanya atas nama yang lain. Yang direksinya malahan. Ini Bu, nah ini tapi saya meluruskan yang berikut. Iya. Maaf ya. Iya, saya tunggu yang mulia kabar baik. Ada statement Pak Hakim? Hubungi salah satu sekuriti kasih nomornya biar nanti komunikasi lewat sekuriti. Nggih. Semoga jenengan. Enggak, nomor saya kan tidak bisa diundur yang lain. Oh iya. Sekuriti siapa lah? Nanti kalau tolong simpan nomor itu ya, nanti kalau saya mau ketemu Pak saya tak ada. Oke. Mohon izin Pak, ada statement Pak untuk penutupan. Tidak ada, sudah sampai anu semua. Siap. Kita sebagai pengawas mau memanggil kurator. Jadi ada berbalik sedikit hari ini kelihatannya hari pengawas netral. Jadi kurator mau dipanggil, kemudian data-data melengkapi kalau memang beliau baru daftar tagihan, ya Pak ya. Nah nanti untuk lebih jelasnya Pak Samsung yang lebih paham tentang hukum akan menjelaskan nanti dan dilengkapi Bu Sia. Silakan Pak Samsung. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, semua tujuan kita baik, apapun dengan ikhlas, insya Allah Allah Subhanahu Wa Taala memberikan jalan dan menyertai jalannya apa yang jadi perjuangan kita. Jadi intinya, jadi yang di sini pengadilan niaga itu di bawah Ketua Pengadilan Negeri Surabaya yang berhak menjawab surat. Itu nanti yang taken itu bukan hakim pengawas, bukan pengadilan niaga. Jadi Ketua Pengadilan Negeri nomor surat hanya cuma 1. Jadi misalnya kita nanti membuat surat kepada Ketua Pengadilan Negeri 1 Surabaya UP, misalnya hakim atau CQ, hakim pengawas terkait permasalahan itu akan dibahas nanti secara tertulis, dibahas secara tertulis. Ini tadi dari hakim pengawas surat sudah diterima, makanya dia tidak berhak atas memberikan jawaban secara tulis, makanya Bu Siyok tadi diajak geser, dijawab secara langsung sambil dia mempelajari bukti-bukti dari awal, karena Bapak Sutrisno ini kan baru sebagai hakim pengganti. Memang saya dengar dari salah satu ketua paguyuban Haji Gunawan bilang, Siyok itu penetapan pencairan itu sudah dilakukan lama, tinggal ditandatangani, tinggal turun.